Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas seperti biasa. Oke guys, hari ini kita akan melakukan pekerjaan tune up untuk unit kijang ya guys ya. Unit kijang atau dia punya mesin itu 5K. Nah, untuk sekarang ini mesin unit atau unit kijang yang punya mesin tipe 5K itu sekarang lagi booming di daerah saya. Jadi untuk para pemiliknya itu sekarang mulai memperbaiki, pokoknya mereka berlomba-lomba untuk membuat kendaraannya itu lebih baik dan lebih bagus gitu guys. Nah, kalau pekerjaan tune up ini sebenarnya tidak nunggu gitu ya guys ya, juga tidak nunggu ada viral atau ada kepentingan seperti itu harusnya kita lakukan perawatan tune up minimal 1 tahun sekali. Apa saja pekerjaan tune up? Pekerjaan tune up meliputi dari penggantian busi dan penyetelannya. Jadi busi itu beli nggak langsung PNP ya guys. Jadi kita harus beresin dulu, kita beli baru, kita coba ukur dulu ya. Kita coba ukur dulu celahnya di angka 80-70 gitu. Nah, terus platina atau sistem pengapian, karena ini masih menggunakan sistem pengapian platina, jadi platina harus kita ganti ya guys, dan dilakukan penyetelan ulang. Berapa celah platina? Celah platina itu 45 ya guys ya, 45. Kok bisa dapat segitu gitu kan ya guys, kok celahnya segitu ya? Kalian bisa nemuin dari sudut duelnya. Jadi rumus untuk mencari sudut duel itu sebenarnya ada, namun ketika kita sekolah rumus itu tidak pernah diajarkan oleh pendidikan sekolah menengah atas dimanapun ya guys ya. Nah, aku alhamdulillah punya rumusnya, jadi rumusnya ini bakal tak kasih tahu ke kalian. Nih guys, kelihatan nggak guys? Celahnya itu 0,4 sampai 0,5. Jadi kita bisa setting pakai filler gauge untuk bagian sini. Nah, sini nih guys. Nih. Ya, ini maksimalnya di 0,45 mm. Jadi celah antara si dampernya sama cam rotornya kira-kira ya segini. Ini untuk 4 silinder, untuk 6 silinder segini. Nah, angka ini tuh dapat dari mana gitu kan? Nggak ada di buku yang sini guys ya, walaupun kalian lihat gini tidak pernah ada ditulis rumusnya. Di sini hanya ditulis 4 silinder 6 silinder ya. Terus kalau kalian punya ini, kalau kalian nemu yang 8 silinder bensin konvensional atau sejenisnya, kita nggak tahu rumusnya kan. Jadi rumusnya gini, rumusnya itu lali aku. Sudut duel ini apa guys? Lambang alfa ya guys ya, lambang alfa atau sudut duel. Nah, camnya platina menutup, rumusnya 360 derajat dibagi N dikali 60% ya. N itu jumlah silinder. Nanti ketemunya ini guys ya, ketemunya ini. Ingat, ini rumusnya. Ketika kalian sudah punya bekal rumus ini, kalian tidak pernah akan mengalami kesulitan saat kita menyelesaikan penyetelan platina ya guys ya. Jadi penyetelan platina itu kan ada penyesuaiannya. Setelah segini baru kita nyari sudut duelnya, cari putaran tertinggi teringan ya guys, atau setel nahpurnya kan dari sini kan.
Nah, setel navpurnya, kita kendorin bautnya, kita bisa geser. Dia punya distributor atau delco ya guys, delco ya, atau delco. Nah, yang kedua, yang ketiga, reparasi karburator. Reparasi karburator itu sebenarnya nggak wajib ya guys, nggak wajib, karena biasanya diperbaiki masih bisa, atau mungkin cuman kotor-kotor gitu. Tapi kalau di tempatku, karena aku punya orang kepercayaan dan bisa dipercaya bener-bener guys, jadi aku punya kenalan spesialis karburator paling ampuh, oke, sakti lah ya guys ya. Paling sakti, Jawa paling sakti di Lampung Timur ini, di dekat wilayah saya, tepatnya di 21 kota metro. 21 kota metro, satu-satunya spesialis karburator yang alhamdulillah nggak pernah meleset. Yang penting kitanya dulu yang tahu gitu kan, kitanya dulu yang tahu penyakit yang muncul itu dari mana gitu kan. Oke, terus setelah dari karburator, kita valve clearance ya, atau setelan klep. Jangan lupa setelan klepnya ngikut ini guys, jangan dirubah-rubah ya, celahnya dalam keadaan dingin segitu ya kan. Ini dalam keadaan panas ya, dalam keadaan panasnya segitu. Waktu pengapian 5 derajat sebelum TMA ya kan. Dalam semua kondisi vakum dilepas. Jadi ketika kalian melakukan si penyetelan distributor atau delco, ini copotan selangnya, ini copot dulu biar dia mati konvensional ya, full konvensional. Kita cari putaran yang paling tinggi, yang paling halus. Biasanya kan kalau diputar kalian nemu dedet gitu kan, ada nembak-nembaknya dikit gitu. Nah, ketika kalian udah dapet setelannya yang paling tinggi, suara mesin terhalus, matiin dulu sementara, kita kecilin idle-nya ya, idle screw kita putar mundur atau kita kecilin idle-nya, cari yang paling kecil, yang paling enak. Nah, sambil ditungguin, didengerin. Kalau kita nggak punya alat bantu apa jenenge guys, biasa nenek tune up kit tester ya guys ya. Kalau untuk mobil konvensional ya, itu isinya kompresi tester, terus tachometer, terus pokoknya isinya sepaket gitu ya guys ya. Nah, kita cari, kita dengerin sampai nggak ada lagi ledakan-ledakan kecil. Biasanya kan ada muncul langsungnya bagus, dedet, ada jeda-jeda gitu. Itu kita bisa setel di air screw atau setelan anginnya. Setelan anginnya kita cari juga yang paling, pokoknya diusahakan sampai karburator ini nggak bersuara ya kan. Biasanya kan ada suara kan gitu, sampai karburatornya nggak ada suara, sampai pokoknya sampai bagus lah guys gitu. Oke, ini yang sudah tak kerjakan, platina, busi, karburator kemarin sudah tak reparasi ke sana. Jadi hari ini aku tinggal beresin setting klep. Sebenarnya harusnya kemarin aku setting klep dulu guys, harusnya aku setting klep dulu baru aku ke sana, cuman karena waktunya kadang nggak bisa. Jadi pas kemarin pas bisa main ke sana, tak bawa mobilnya ke sana, ini tak beresin semua di sana sama karburatornya. Jadi PR ku tinggal ini, insya Allah beres. Oke, langsung kita buka dulu valve covernya, lalu kita setting guys. Ganti nih mbah ya, ganti nih mbah, kijang iki mbah, iki jaman nemen sampean iki mbah. Rung teko mbah alate mbah, sesuk Rebo nih nggak kemis hari ini. Surabaya. Oke guys, sambil bercanda kita sambil lihat ini guys. Nah,
Jadi jangan lupa ini dicopot dulu. Sini pun nunggu alat toh. Wah, kenceng sekali ya guys. Wah, ini saking suwi ini rati cepot guys. Yang ini oke. Nah, oke guys. Untuk penyetelan sendiri kita cari topnya dulu ya guys. Top 1 atau top 4. Nah, kebetulan saya habisnya nemu di, nah, ini tandanya di sini ada di 0 tuh. Ya, 0, dan di sini alhamdulillah ketemu stop 1. Ini muter 1. Nah, satunya kalau kijang, kalau di sekolahan itu kan biasanya kita cuman dikasih tahu top 1 itu yang longgar 1 2 3 5 ya. 5 muter ya. 1 2 3 5. Kalau top 4 sebaliknya. Apa ciri-ciri top 1 ini? Rotor distributor menghadap ke busi nomor 2, dan ketika kapnya dipasang itu jadi nomor 1 gitu. Ketika kapnya dipasang jadinya nomor 1. Nah, ini nomor 1 ya. Nomor satunya ini. Nih. Jadi fairing ordernya itu 1 3 4 2 gitu kan. 1 3 4 2. Terus penyetelan klepnya jangan kita gini ya. Aku tadi nyari topnya ini cuman buat referensi aja, karena kita kalau di sekolah dapatnya ini. Usahakan kalau kita setting klepnya itu per silinder ya guys, biar perfect. Jadi kalau di top ini kita nggak tahu apakah camshaftnya itu ada luka, ada baret, ada gimana, kita nggak tahu. Jadi perfectnya per silinder, karena ini top 1. Sekarang aku coba setting di silinder nomor 1. Oke, siapin fillernya. Jadi karena ini dingin, belum panas banget, kita turunin 5 angka ya guys. 5 angka. Jadi kalau panduannya tadi di posisi panas itu 20 30, jadi kita turunin karena ini masih dingin, kita kasih 15 25 ya guys. 15 25 kelihatan lah guys. Padahal aku filler ki gonta-ganti baru ya guys. Oh, ini 20 ya guys. Nah, nanti tak ganti di 15 25 gitu ya. Kita turunin 5 angka. Terus kita cek. Ini kita pakai 25 aja dulu. Exhaust manifoldnya aja nggak masuk. Tuh. Exhaust manifoldnya aja nggak masuk. Gitu kan. Terus 1 2 3 itu intact. Nggak masuk juga. Nah, itu kan bukti bahwa bener-bener ini perlu dilakukan penyetelan gitu kan. Udah, ini tak setel dulu, kita tunggu nyalanya ya. Nah, untuk penyetelan selanjutnya kita putar askreknya pelan-pelan sambil kita liatin si rocker armnya guys ya. Kita liatin rocker armnya. Jadi seharusnya filling order itu habis 1 itu 3. Kita liatin di sini. Habis 1 di angka 3 sambil kita liatin rocker arm sama si rotornya. Ketika nanti rotornya udah berhenti di busi nomor 3 berarti cukup. Iya, kira-kira di sini. Jadi kita lihat di sini longgar. Oke yo. Nah, di sini nih muter tapi nggak ada celah, kayaknya rapat banget. Di sini kita lihat rotornya ada di tab busi nomor 3 gitu ya. Gitu. Kita lihat gini lagi.
Oke, langsung kita cek dulu. Ini yang tadi tak siapin, intake manifoldnya itu yang kecil, exhaust manifoldnya yang besar nggak ada masuk guys. Oke, nggak ada masuk. Oke, tak setel dulu guys. Oke guys, setelah selesai penyetelannya kita tutup lagi, terus kita coba nyalain guys. Setelah valve covernya kita pasang distributor cup ya guys, atau kepala Delco distributor cup. Kita pasang lagi, lalu cara masang kabel businya kita sesuaikan filing order. Jadi K1 itu selalu ada di sini. Ini kan tutupnya sama, kalian bisa pakai sama Suzuki Carry, bisa sama ya, bisa pakai, tapi angkanya beda. Jadi kalian kalau nemu yang angkanya beda ini, usahakan di top 1 rotor menghadap ke busi nomor 2, dan ini yang nomor 1 taruh sini gitu. Nih, ini yang nomor 1, dan habis 1 itu pasti 3, karena fairing ordernya itu 1 3 4 2 gitu kan. Masukin sini angka 3, ini angka 4, ini angka 2. Ya, mudeng ora guys? Tak ulangi. Jadi ketika kalian ingin memasangkan kabel busi, posisi crankshaft di angka 0 dan si rotornya tadi menghadap ke busi nomor 2 ya, menghadap ke busi nomor 2 berarti dia di kabel nomor 1 gitu kan, gitu. Terus fairing order 1 3 4 2 ya, ini 1 3 4 2. Jadi ketika kalian nanti nemu yang ini enggak ada nomornya, jangan pusing ya. Dan kalau beli juga misalnya ladang atau di desa seperti di sini, itu kita nggak mungkin mau pilih-pilih gitu kan guys, nyari yang minta kijang beneran yang apa. Yang penting barangnya ada, kita bisa pasang kan udah. Oke, kita coba start engine-nya dulu. Kita coba start engine guys. Jangan lupa selalu dilihat netral apa enggak guys. Kita start engine. Nah, karena tadi diputer-puter ya, jadi startnya agak panjangan gitu. Terus kabel gasnya juga belum tak pasang ya toh, sengaja. Nah, ini dengar nggak suara mesinnya? Nah, suara karburatornya pokoknya seminimal mungkin nih, denger nggak? Nah, sambil ditungguin, kalau nanti masih ada goyang-goyang kita bisa setting sana atau di sini. RPM-nya tertata ya guys, RPM-nya tertata. Kita cari putarannya yang kecilin dikit. Masih halus kan, walaupun setelannya tinggi masih halus. Nah, ini kan masih ada goyang-goyang tuh, kelihatan nggak guys? Apa di mesinnya masih ada goyang-goyang. Waduh, iya gitu kali. Pakai air ya guys, pakai air, taruh sini nggak apa-apa, dipegangin. Kalau airnya itu masih bergoncang, kita wajib kita cari terus apa yang bikin dia geter gitu kan. Biasanya di sini vakum transfer ini kan dia punya settingan ya, settingan di belakang. Terus karburatornya juga. Pokoknya di sini sama di karburator, yang penting valve clearance-nya tadi udah kalian beresin dulu, insya Allah enak guys. Oke, itu aja yo. Semoga video kali ini bermanfaat. Salam dari saya, Arif Bayu Wicaksono yang bertugas. Salam mekanik desa paling konyol.